Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini, siapapun itu, dimanapun Anda berada, saya doakan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kesehatan, berkah, sukses di dunia dan akhirat. Seluruh hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang ingin punya rumah, Allah kasih rumah, Allah wujudkan dengan segera. Yang ingin punya mobil, Allah wujudkan. Yang ingin motor, Allah wujudkan dengan segera. Yang ingin punya anak, karena udah menikah bertahun-tahun, Allah beri momongan dengan segera. Yang ingin jodoh, ingin menikah, Allah pertemukan jodoh yang terbaik, yang soleh dan soleha. Yang punya amanah, khususnya hutang, Allah lunaskan dengan segera, dengan ajaib, dan Allah ganti dengan amanah yang baik. Yang sempit Allah lapangkan, yang miskin Allah kayakan, yang hina Allah muliakan, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah Anda semua yang sukses, amin. Bapak Ibu, ini kisah nyata yang saya alami, termasuk dengan kawan, ya bukan kawan sih, bertemu karena minta ruqyah, namanya Mas Riyadi, suami istri, punya anak 2. Suatu ketika pada saat itu beliau mengundang saya untuk datang ke rumahnya karena apa? Punya masalah seperti disihir begitu kan, dan saya bantu doa, alhamdulillah Allah tolong dan diberi nasihat. Saya cuma bilang gini, mau nggak hidupnya enak mulia? Mau Ustadz. Sekarang ini saya tertekan apa? Saya jual rumah yang saya tempatin ini nggak laku-laku. Kalau ada pembelinya langsung ngabur lagi, nggak mau seperti ada yang jahil gitu kan. Makanya diruqyah, dan ternyata memang benar ada yang mengganggu gitu dari orang-orang yang nggak seneng. Setelah itu dia juga bisnis properti atau jual tanah gitu. Wah, luar biasa Ustadz gitu kan. Yang lebih ini ya masalah utang ini, ada berapa cabang, 3 cabang, nggak banyak sih, cuma berapa puluh juta gitu. Ada berapa cabang, cuman bikin saya stres gitu. Jangan stres dong gitu. Diberilah amalan Bapak Ibu. Saya beri amalan, sekarang bisa nggak sedekah gitu? Bisa Ustadz, tapi maaf Ustadz, ini masalah Ustadz nolong kami ini, maharnya berapa? Kami nggak pernah minta bayaran. Kalau memang punya duit silahkan sedekahkan aja. Dia sedekah Bapak Ibu, duit yang untuk bayar, kan kita kan rombongan kalau ruqyah pakai 1 mobil jamaah. Jangan, kami nggak minta bayaran. Lalu 1.400.000 itu disedekahkan, dititipkan ke jamaah dan untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan gitu. Didoakan, dan lalu dia minta supaya rumah itu laku, dan supaya dia pengen banget punya mobil, dan ingin sekali usaha propertinya, dan bangun rumah dijual gitu. Dia begitu usahanya, pengen lancar Ustadz gitu kan. Selang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak ada kabar sampai 1 bulan lebih, nggak ada kabar Bapak Ibu, nggak ada kabar. Beliau yang penting udah saya kasih amalan, perbanyak sholawat, jauhi dosa. Kenapa jauhi dosa? Dosa itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu. Dosa kita kepada Allah, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, jika kita mohon ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Tetapi kalau kita punya dosa kepada manusia, saya bilang begitu sama beliau, punya dosa kepada manusia, walaupun kita sholat di depan, di Masjid Nabawi, di Ka'bah, depan Ka'bah, sampai sujud 24 jam minta ampun, belum diampuni. Kenapa Ustadz? Karena 1 durhaka, 2 syirik, 3 nyakitin hati orang lain, menjolimi orang lain. Contoh, Anda pernah nggak nyakitin orang lain dan mengambil hak orang lain? Pernah Ustadz. Sampai Anda minta ampun di Ka'bah 70.000 kali, nggak akan diampuni sebelum minta maaf sama beliau. Anda pernah nggak durhaka sama orang tua? Pernah melakukan kesirikan nggak? Pernah nggak nyakitin mertua, nyakitin orang tua, tetangga, kawan? Waduh, banyak Ustadz. Minta maaf kepada mereka semua. Itulah tobat yang sebenar-benarnya. Istighfar sekali tapi langsung menghapus semua dosa. Siap Ustadz. Amalan itu dilakukan, yaitu tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu memperbanyak sholawat, memperbaiki diri. Lalu apa? Bilang sama Allah, apa hajatnya? Ditulis Bapak Ibu, ditulis hajatnya. Pengen mobil, beliau pengennya Honda Jazz pada saat itu. Pengen mobil, rumahnya laku, dan
pengen usahanya lancar dan pengen beli rumah yang dia inginkan di daerah Kaliasin. Saya pengen rumah yang di sana itu Ustadz, yang di mana dekat masjid itu biar sholatnya deket. Oh gitu, begitu. 1 bulan nggak ketemu Bapak Ibu. Lalu ketika saya sama istri, yang luar biasa lagi kisah saya sama istri tiba-tiba nyidam, kan hamil pada saat itu nyidam, Bi, aku pengen banget makan ayam bakar tapi yang di Masjid Kaliasin sana, gitu kan, Masjid Kaliasin. Oh kok gitu? Terus saya nanya, kamu punya duit berapa sekarang? Ini yang saya pegang 200 di tas. Yaudah, yuk kita ke sana. Tapi duit yang 100.000 sedekahin ya. Oke siap Bi, langsung yang 100.000 untuk kamu makan. Abi, apa nggak beli bensin? Bensin mobilnya masih banyak, setripnya masih 3, masih banyak tuh gitu. Akhirnya kami berangkat Bapak Ibu, jam 10:30 sampailah di masjid. Di awal gitu kan, apa yang terjadi? Istri tak suruh makan, saya ke masjid. Dan qadarullah dipertemukan sama Allah dengan Mas Riyadi ini di masjid itu. Loh kok kamu di sini, kata saya kan. Ustadz langsung meluk, nangis beliau Ibu, nangis, meluk, nangis. Kok di sini Ustadz? Nanti saya ceritain habis sholat Jumat. Setelah itu saya ketemu lagi dengan Mas Asep yang sudah melejit, udah punya rumah gede, udah punya mobil 2 dan istrinya udah ini ketemu nanti Ustadz main ke tempat saya. Aduh nggak bisa, saya sudah di tempatnya Pak Riyadi, udah diajak ini. Oh ini orang baru ya? Kata Mas Riyadi. Saya mau ngobrol, udah nanti aja Ustadz. Sambil nangis beliau Ibu, nangis, makasih Ustadz, makasih gitu kan. Setelah selesai sholat Jumat, saya diajak ke tempat beliau. Mbak motor apa ini? Mbak mobil Mas Riyadi. Saya mbak motor ini Ustadz. Mobilnya di rumah. Hah? Beneran udah ada mobilnya? Udah Ustadz. Gitu. Lalu kami ke sana sama istri, dan istrinya melihat saya langsung nangis. Istri saya pun bingung, emang ada apa sih Bi? Ya kisahnya nanti denger aja sendiri. Lalu ceritalah mereka berdua, Bapak Ibu suami istri cerita, Ustadz setelah Ustadz bilang itu, Ustadz memberi amalan, minta ampun kepada Allah dan kepada semua orang yang kami sakiti, yang menjolimi, kami maafkan semuanya, kami minta maaf, lalu kami fokus sholawat. Lalu cuma ngomong, rumahnya laku, mobil Honda Jazz, dan mendoakan orang lain. Itu terus Ustadz, siang malam itu yang kami lakukan. Tetapi kenapa nggak ngubungin, nomornya nggak aktif? Maaf Ustadz, HP-nya dijual. Kenapa? Karena memang pada saat itu butuh banget duit yang 1.400.000 itu disedekahkan gitu kan, disedekahkan untuk orang-orang, didoakan. Dijual Ustadz, jadi nomornya nggak bisa dihubungin. Setelah beli HP lagi lupa nomornya Ustadz, tapi kami berdoa Ustadz. Kami berdoa kepada Allah supaya dipertemukan Ustadz lagi, dan dipertemukanlah di situ Ibu. Dan saya sama istri, kenapa istri itu minta makan di situ? Itu bukan satu kebetulan, itu rencana Allah. Dan istri ngajak main ke daerah Terikora, Karanganyar, masuk di kebun-kebun karet, ngajak ke sana tempatnya Mas Heri dengan Pak Eko. Pengen banget memberi mereka itu, Abi ngasih duit kepada mereka. Tapi uang aku tinggal 200 gitu kan. Uang 200 aku pengen ngasih sendiri gitu kan. Tiba-tiba istrinya Mas Riyadi bilang, Ustadz kami tuh waktu itu pengen memberi Ustadz, pengen berterima kasih, cuman ngubunginya kemana? Lalu saya nanya, itu mobil siapa? Honda Jazz. Itu Ustadz udah terkabul, rumahnya udah laku Ustadz, ini udah dibeli Ustadz, dan kami pun udah beli juga rumah tanah di daerah Wai Halim. Lalu gimana ceritanya? Yang perpeti tanah, yang jualin tanah orang, rumah orang, saya lakukan dengan amalan seperti itu Ustadz. Tanahnya laku, rumahnya laku, tapi ya kami sedekah dan sholawat terus. Dan saya ingat ucapan Ustadz, ucapan itu pasti terjadi seperti kamu ucapan. Kamu apa yang kamu pikirkan, kamu apa yang kamu rasakan. Saya ingat itu Ustadz, kami selalu bahagia. Pokoknya bahagiakan sampai pol gitu, kata Mas Riyadi. Amalannya sholawat, mendoakan orang lain, dan bertobat sungguh-sungguh, karena itu perisai rezekinya. Dan itu mobilnya, dan itu tanahnya. Nih Ustadz sertifikatnya, kalau nggak percaya ini Ustadz apa BPKB-nya. Allahu Akbar, bisa cepet gini. Saya itu nggak nyampe 40 hari Bapak Ibu dari kejadian saya memberi amalan itu. Dia istiqomah sungguh-sungguh. Dan Ustadz maaf, minta nomor rekeningnya. Saya nggak minta ini, ya udah untuk istri Ustadz aja. Dan minta nomor rekening, ditransfer ke istri, karena istri punya niat ingin memberi Pak Heri, Pak Eko uang karena mau main ke sana. Ajaib banget Bapak Ibu, ini kisah nyata yang saya sampai sekarang istri saya kalau ingat ini ketawa, senyum, kok bisa? Ya bisa, itulah rencana Allah. Dan
semua bisa, insya Allah. Semangat ibu, jangan